Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Damar Harimukti. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam sejahtera untuk saudara sekalian, pendengar Radio Cakrawala, dimanapun saudara berada. Saya sangat senang sekali karena ini adalah hari yang ketiga saya boleh berjumpa dengan saudara sekalian melalui program Oasis Fajar di 89,2 FM dan juga di akun YouTube Radio Cakrawala Palu. Saya percaya bahwa hari ini saudara sudah menyiapkan hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya percaya akan kembali menguatkan saudara untuk berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam beberapa hari ke depan, saya masih akan mengambil renungan di dalam Markus 6 ayat 30-44 dengan judul Prekop, Yesus memberi makan 5.000 orang. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami datang padamu saat ini mengucap syukur untuk penyertaan dan pertolongan-Mu. Saat ini kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan berbicara secara pribadi kepada kami, menolong kami memahami kehendak-Mu, memahami rencana-Mu bagi hidup kami, dan menolong kami untuk setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa Allah menurut saudara? Banyak orang yang melihat sosok Allah seperti seorang polisi lalu lintas yang menjaga di setiap perempatan jalan dan memberikan sanksi atau surat tilang bagi orang yang melanggar tata tertib lalu lintas. Ini surat tilangnya sampai berjumpa di pengadilan. Pandangan itu tidak sepenuhnya salah, karena memang di dalam Alkitab, kita melihat bahwa Allah memberikan hukuman bagi mereka yang tidak taat. Namun, pandangan ini juga tidak sepenuhnya benar, karena Allah tidak hanya berfokus pada pelanggaran kita, tetapi justru Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia yang berdosa melalui karya Kristus di atas kayu salib. Jadi untuk memahami hati Allah, maka kita harus belajar dari teladan kehidupan Kristus. Karena itu, pada saat ini tema renungan kita adalah belas kasihan Kristus. Ayat penekanannya diambil di dalam Markus 6 ayat 33 sampai ayat yang ke-34. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Belas kasihan Yesus. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang banyak rupanya tidak membiarkan begitu saja Yesus dan murid-muridnya pergi untuk mengambil waktu menyendiri. Dengan menempuh perjalanan darat, orang-orang banyak ini berjalan menuju ke tempat Yesus dan para murid-muridnya, yang dalam Injil Matius dikatakan bahwa tempat itu bernama Betsaida. Ada apa dengan orang-orang ini? Mengapa mereka sangat antusias untuk mendengarkan perkataan Yesus?
Bahkan mereka mau berdesak-desakan dan melakukan perjalanan yang jauh untuk bertemu dengan Yesus. Nah, saudaraku, sejak perjanjian lama yang berakhir pada kitab Maleakhi sampai kepada perjanjian baru, ada kurun waktu kurang lebih 300 tahun Tuhan tidak berbicara langsung kepada umatnya melalui nabi atau perantara. Sedangkan para pemimpin agama kehilangan fokus pengembalaannya dan justru menitik beratkan pada tradisi agama yang ketat dan kaku, sehingga membuat umat Israel seperti domba tanpa gembala. Ada kehausan yang dalam akan firman Tuhan yang berkuasa. Markus 1 ayat 22 mencatat bahwa ketika orang-orang mendengar pengajaran Yesus, mereka merasa takjub sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Saya kira inilah alasan utama orang-orang banyak begitu antusias untuk mengikut Yesus, karena mereka melihat ada kuasa dalam pengajaran dan dalam perbuatannya. Karena itu ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida, mereka terkejut karena melihat bahwa banyak orang telah menunggu mereka di Betsaida. Dari pembacaan sebelumnya, kita mengetahui bahwa Yesus dan para murid dalam keadaan yang lelah. Saya tidak tahu apa respon para murid ketika melihat orang banyak telah menantikan mereka di seberang danau itu. Apakah mereka kecewa karena kehilangan waktu lebih lama untuk beristirahat? Ataukah mereka mengeluh? Atau mereka justru antusias karena mendapat kesempatan untuk melayani orang banyak lagi? Namun yang menarik adalah respon Tuhan Yesus terhadap orang banyak yang sudah menunggu mereka. Alkitab mencatat, melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara mungkin belum mengetahui seperti apa sikap orang-orang banyak yang mengikut Tuhan Yesus ini. Karena itu saya mengajak kita untuk melihatnya di dalam Markus 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Seperti apa orang banyak yang mengikuti Yesus ini? Markus 3 ayat 9 dan 10 mencatat bahwa ia atau Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Nah saudaraku, ayat ini menunjukkan bahwa tipikal orang-orang yang datang kepada Yesus ini adalah orang-orang yang tidak terorganisir, orang-orang yang tidak tertib. Mereka berlomba-lomba untuk melihat Yesus dari dekat. Mereka saling dorong-mendorong, mereka saling berdesak-desakan. Sampai-sampai Yesus harus naik ke perahu karena bisa terhimpit oleh orang banyak itu. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berusaha untuk menjamah atau memegang atau menarik Yesus karena mereka percaya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi saudaraku, kita bisa membayangkan bagaimana situasi pada saat itu. Kita bisa mengetahui bagaimana keadaan Yesus di tengah kerumunan orang banyak itu. Ini pasti bukan situasi yang menyenangkan. Bagaimana kalau kita ada di kondisi seperti itu? Mungkin kita akan menghindari orang-orang banyak itu. Mungkin kita akan mengusir mereka dari tempat itu. 1-2 orang saja yang terus-menerus datang untuk meminta bantuan kita, seringkali membuat kita mulai bosan dan memperlihatkan kejengkelan kita untuk meladeni mereka. Apalagi kalau orang yang datang itu lebih dari 5.000 orang. Bagaimana respon kita? Melihat orang banyak itu yang akan merepotkan dia lagi, yang akan menguras tenaganya lagi, yang akan berdesak-desakan lagi, Yesus tidak mengeluh. Tetapi justru dicatat ia tergerak oleh belas kasihan. Dan tidak hanya sampai di belas kasihan saja, tetapi dicatat juga bahwa ia mengajar banyak hal kepada mereka sampai hari menjelang malam. Waduh, luar biasa sekali apa yang Yesus lakukan. Bukan hanya berbelas kasihan, tapi juga mengajar banyak hal kepada orang banyak itu. Haleluya. Saudaraku, saya sangat bersyukur karena saya memiliki Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Entah sudah berapa kali dalam hidup saya merepotkan Tuhan Yesus. Saya pernah hidup tidak tertib. Saya seringkali memilih jalan saya sendiri.
Datang padanya hanya jika saya ada perlu sesuatu. Saya datang hanya untuk menjamah jubahnya, menarik dia. Setelah apa yang saya dapatkan, sudah saya dapatkan, maka kemudian saya akan berjalan dengan cara saya sendiri. Namun saya sungguh bersyukur karena ia adalah Allah yang sabar dan penuh dengan belas kasihan. Perumpamaan tentang anak yang hilang menggambarkan betapa besar kesabaran dan kasih Tuhan yang mau menyambut, memeluk, dan merayakan kembali orang-orang yang sudah meninggalkannya. Mungkin saudara sudah familiar dengan lagu Amazing Grace atau Sungguh Besar Anugerahnya. Pujian ini ditulis oleh John Newton. Lagu ini menceritakan pengalaman pribadi John Newton yang dibesarkan dengan kehidupan yang keras dan hidup dengan melakukan banyak kejahatan, termaksud perdagangan manusia atau menjual budak. Dengan menggunakan kapal, ia membawa budak-budak dari Afrika, kemudian dijual di tempat-tempat yang lain. John Newton adalah orang yang kasar dan kejam. Pada tahun 1748, kapalnya menghadapi badai yang sangat dahsyat. Kemudian John Newton, karena dia takut, kemudian dia berlutut dan berdoa, memohon pengampunan dari Tuhan. Dan dengan ajaib, kapalnya dapat selamat dari badai itu. Pada malam itu, untuk pertama kalinya ia merasakan kehadiran Tuhan untuk orang yang jahat seperti dia. Dia bertobat dan beberapa tahun kemudian menjadi seorang pengkhotbah. Dan pada tahun 1772, ia menuliskan sebuah hymn yang berjudul Faith, Review and Expectation, atau yang lebih kita kenal dengan judul Amazing Grace. Saudaraku, apakah saudara saat ini sedang berbalik meninggalkan Tuhan? Apakah saat ini saudara merasa sedang menempuh jalan yang salah, seperti domba tanpa gembala yang tersesat? Apakah saudara saat ini sudah tidak lagi mencari Tuhan, meninggalkan waktu untuk beribadah, dan mulai mengabaikan Tuhan? Saudaraku, Tuhan tetap menyambut saudara. Kembalilah kepada Tuhan. Tangannya terbuka. Ia tidak pernah mengabaikan orang yang datang kepadanya. Bahkan orang yang sangat jahat sekalipun, seperti kisah John Newton tadi, atau seperti kisah 5.000 orang lebih tadi yang datang untuk mencari dia, meskipun berdesak-desakan. Tuhan tetap terbuka untuk orang-orang yang mau datang kepadanya. Sebab untuk itulah ia datang dan mati di atas kayu salib, untuk orang-orang berdosa seperti saudara dan saya. Iblis seperti singa ganas yang mengaum-ngaum berkeliling untuk mencari orang yang bisa ditelannya. Karena itu kita perlu Tuhan Yesus. Ia adalah gembala yang baik. Ia akan menjaga kita dan dia akan melindungi kita. Karena itu kalau saudara ingin merasakan damai sejahtera di tengah badai kehidupan, sukacita di tengah penderitaan, dan harapan di tengah ketidakpastian, maka terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Datanglah kepadanya dan bukalah hatimu untuk menerima Yesus Kristus, Gembala Agung, Gembala yang baik dalam hidup kita. Amin. Nah saudaraku, mari kita kembali menundukkan kepala kita. Saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kami umat-umat-Mu yang berdosa dan tidak layak di hadapan-Mu saat ini menundukkan kepala kami. Kami tunduk di hadapan-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang mulia. Namun Allah yang sangat mengasihi kami, yang mau turun ke dalam dunia untuk menebus kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena darah-Mu, karena pengorbanan-Mu kami dapat diselamatkan. Karena itu hamba-Mu berdoa secara khusus untuk mereka yang juga saat ini sedang tunduk di hadapan-Mu. Mungkin ada di antara mereka yang belum percaya Engkau sebagai Juru Selamat mereka, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat mereka. Maka hari ini biarlah Engkau mengetuk pintu hati mereka, sehingga mereka mau membukakan hati mereka seluas-luasnya, supaya Tuhan Kau bertahta di atas hidup mereka. Biarlah mereka yang mendengar firman Tuhan hari ini
boleh membuka hati mereka untuk Tuhan Yesus dan mengizinkan Tuhan Yesus menjadi pemimpin dalam hidup mereka, juga menjadi gembala yang akan melindungi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Jadilah gembala atas negara Indonesia ini. Gembalakanlah negara ini Tuhan, agar kami dapat melalui badai kehidupan ini dan kami tiba di padang rumput yang tenang, menikmati sukacita bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara sekalian, renungan kita pada pagi hari ini. Dan kita masih akan bertemu lagi esok dalam jam yang sama, frekuensi yang sama, akun YouTube yang sama, bersama dengan saya Kapten Hari Mukti. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.